Oke, kita masuk ke materi penambangan data. Nah, itu untuk yang apa namanya tuh UTS nanti akan dibahas setelah ini ya, setelah materinya. Jadi kita materi dulu, baru kita bahas yang UTS. Ini harus join dulu nih, join satu akun lagi karena saya ntar mana nih, join meeting. Nah, sebelumnya di sini untuk penambahan data, kalian sudah mengakses LMS belum? Nah, di dalamnya itu sudah saya kasih materi untuk latihan. Nah, harapannya sih kalian sudah baca dulu ya. Ya, regresi linear. Nah, itu karena di sini kita akan ngotret. Nah, di sini saya sudah satu orang, saya udah masuk ini ya, yang jurnal petik. Nah, ini yang jurnal petik, nanti kalian pin saja. Karena di sini kita akan ngotret. Nah, kita akan ngotret untuk regresi linear. Jadi ya kalian fokuskan di jurnal petiknya, kalian pin saja. Nah, tujuannya supaya biar kelihatan kameranya ya. Saya jadi pin saja. Oke. Oke, kita share screen dulu. Nah, jadi kan sini nanti ada dua. Nanti yang hasil share screen-nya dan juga yang jurnal petiknya. Nah, apa? Nanti kan saya pas materi mungkin akan saya share screen, tapi pas masuk ke kasus nanti kita akan lihat yang jurnal petik. Karena sini akan saya kotret. Oke, kita masuk ke materinya. Materinya sedikit sebenarnya untuk regresi linear. Oke. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik ya, karena kemungkinan nggak akan ada rekamannya. Jadi karena susah nih rekamannya. Kalau model kayak gini. Oke. Regresi linear. Nah, kita pahami dulu di sini. Yang namanya regresi dan juga klasifikasi ini sama-sama metode yang termasuk ke dalam supervised learning. Namun penggunaannya akan sedikit berbeda. Nah, sebelumnya kita sudah bahas mengenai yang namanya klasifikasi. Nah, klasifikasi ini gampangnya dia memprediksi kategori. Nah, kalau untuk regresi ini lebih ke memprediksi quantity. Nah, sederhananya kalau kita tarik ke kasus misalnya gini. Kalau kita pengen lihat klub bola A dan klub bola B, siapa yang akan jadi pemenang? Apakah klub bola A atau klub bola B? Nah, kalau kita mau melihat menang ataupun kalah, itu kita gunakan klasifikasi. Tapi kalau kita pengen lihat skornya berapa menangnya, kalau menang berapa, kalau kalah berapa. Kalau kita berbicara tentang memprediksi skor, kita menggunakan yang namanya regresi. Jadi, predicting kategori atau memprediksi kategorinya, menang atau kalah, itu gunakan klasifikasi. Tapi kalau memprediksi angkanya atau kuantitinya, itu kita gunakan yang namanya regresi. Ini ya, perbedaan antara klasifikasi dengan regresi. Klasifikasi ke kategori, regresi ke quantity. Gitu. Nah ini pengertiannya. Jadi metode supervised learning untuk memprediksi nilai kontinu. Ide dasarnya adalah mengkuantifikasi hubungan matematika di antara satu atau lebih independent variabel. Oke, Diva, saya mute dulu ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mengkuantifikasikan hubungan matematika antara satu atau lebih independent variabel atau prediktornya dengan dependent variabel atau target responnya. Di sini artinya akan bisa kita memprediksi dari satu
atau lebih atribut yang menjadi prediktor atau yang menjadi penyebabnya. Kemudian untuk memprediksi apa? Untuk memprediksi dependent variable atau target atau responnya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jelas di slide berikutnya. Nah, nah, regresi linear di sini merupakan salah satu metode untuk melakukan prediksi menggunakan garis lurus, sehingga dapat menggambarkan hubungan di antara dua variabel atau lebih. Nah, sebenarnya untuk regresi linear atau persamaan linear, ini pernah kalian pelajari di Matematika Dasar Sains Data 2. Siapa dosennya? Pak Irwan, Pak. Pak Irwan ya. Udah lama banget berarti kalian. Karena Pak Irwan udah keluar ya. Tapi harusnya beliau udah mengajarkan tentang regresi linear. Jadi intinya kalian kalau bikin garis, kita lihat persamaan linearnya apakah menaik atau menurun. Contohnya kayak gini ya. Jadi gini, regresi ini, nah ini kalau kalian lihat di jurnal petiknya, benar-benar kelihatan ya. Jadi kalau kita punya grafik seperti ini, nah ini sumbu X sama sumbu Y-nya ya. Nah, persamaan linear itu seperti ini. Kalau misalnya dia garis lurus ke atas naik seperti ini, ini persamaannya persamaan yang positif. Nah, kemudian ada juga seperti ini. Nah, ada yang menurun. Nah, ini berarti persamaan linearnya adalah persamaan linear negatif. Nah, kemudian juga ada yang bentuk seperti ini. Nah, yang bentuknya lurus seperti ini. Kalau lurus seperti ini, artinya tidak saling mempengaruhi. Artinya variabel independen dan dependennya tidak saling terikat atau tidak saling mempengaruhi. Jadi ada yang mempengaruhi positif, ada yang mempengaruhi negatif, dan juga ada yang tidak saling mempengaruhi. Nah, ini contoh dari persamaan linear. Nah, terdapat dua model, ada yang regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda. Sederhananya, kalau yang sederhana itu digunakan untuk memprediksi satu variabel terikat berdasarkan satu variabel bebas. Nah, kalau berganda, di sini untuk memprediksi satu variabel terikat berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Nah, metode ini melibatkan dua variabel, ada variabel independen X dan variabel dependen Y. Independen artinya variabel ini sebagai variabel utama yang mungkin akan mempengaruhi nilai variabel kedua. Dependen berarti nilai variabel ini akan tergantung dari nilai variabel independennya. Jika korelasinya tinggi, maka dependensinya juga tinggi. Tadi ya. Jadi kalau variabel independennya tinggi itu bisa mempengaruhinya ke positif atau negatif. Jadi kalau misalnya dia munculnya garis lurus seperti ini, ya artinya tidak ada korelasi seperti itu. Ini kalau di regresi linear. Nah, ini contohnya. Kalau kita perhatikan fenomenanya, misalnya seperti ini. Kita pengen lihat kalau yang regresi linear sederhana, hubungan antara hasil panen dan banyak pupuk yang digunakan. Nah, volume pupuk yang digunakan adalah variabel independen karena dia sifatnya bebas. Nah, kita ingin memprediksi apa? Kita ingin memprediksi hasil panennya. Nah, hasil panen ini merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dari pupuknya. Nah, itu linear. Nah, tapi kalau linear berganda, ya kita tahu bahwa hasil panen ini tidak hanya ditentukan oleh volume pupuk. Tentu saja ditentukan juga oleh curah hujan. Nah, artinya volume pupuk dan curah hujan ini merupakan variabel independen. Nah, kita bisa sebut X1 dan juga X2, di mana dia akan menentukan hasil panennya, yaitu variabel dependen. Ini contoh dari linear sederhana dan juga linear berganda. Kita akan bagi ke dalam dua pertemuan untuk regresi linear ini. Pertama kita akan bahas tentang linear sederhana. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk rumus ini mungkin bisa kalian screenshot terlebih dahulu. Nah, supaya biar kalian pastikan di mana kayak kalau pakai yang printin biasa. Sudah?
Sudah di screenshot? Untuk Sudah, rumus. Pak. Sudah. Nah, ya. Nah, karena nanti kita akan untuk linear rumusnya ini. Nah, jadi untuk yang linear sederhana. Kalau yang berganda ya beda lagi rumusnya. Nah, kita fokus dulu ke sini. Jadi untuk legis linear sederhana, ini persamaannya seperti ini. Y sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan X. Di mana Y adalah variabel terikatnya atau jadi dependennya. X-nya adalah variabel bebas, A dan B-nya adalah konstanta, dan B-nya adalah koefisien regresi. Untuk mencari nilai A dan B seperti ini. Untuk mencari A di sini sama dengan rata-rata dari Y atau dependen dikurangi dengan B dikali dengan rata-rata dari variabel independennya. Dependen Y dikurangi dengan B dikalikan dengan independen X. Nah, ini ada garis seperti ini, artinya rata-rata. B ini sama dengan ada simbol sigma. Ini artinya jumlahkan seluruhnya. Jadi seluruh data dari XI dikalikan dengan YI, atau kita bisa sebut X dikali Y, dijumlahkan, dikurangi dengan jumlah data dari X, dikali dengan jumlah data dari Y, dibagi dengan N, dibagi lagi dengan sigma dari X kuadrat, dipangkatkan, dipangkatkan. Lalu di sini sigma dari X dipangkatkan. Nah, ini kalau di sini kan sigma X pangkat, jadi kita pangkatkan dulu baru dijumlahkan. Kalau di sini sigma X-nya berapa jumlahnya, lalu hasilnya dipangkatkan. Ini beda ya. Ini kan jumlah dari X kuadrat. Kalau di sini jumlah dari X dikuadratkan. Nah, dibagi dengan L. Ini rumusnya. Nah, kita akan coba di kasus. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi dulu mana variabel X dan juga variabel Y-nya. Lalu hitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Nah, ya hitung X kuadratnya berapa dan juga XY-nya. Hitung nilai A dan B sesuai dengan rumus di slide 8. Nah, tentukan model persamaan regresi linearnya sama pada slide yang 8. Lalu lakukan prediksi untuk meramalkan model persamaan regresinya. Nah, kita contoh ke kasus. Nah, ini tidak ada di slide latihan. Nah, latihan itu mungkin berbeda lagi. Nah, di sini kita perhatikan, di sini ada pengalaman kerja. Ada 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, dan 1. Dan omset penjualannya. Di sini kita akan memprediksi berapa omset penjualan seseorang karyawan yang pengalaman kerjanya itu 3 tahun. Oke, nah, di sini kita akan hentikan share screen-nya. Di sini kita akan kalian pin saja yang jurnal petik. Nah, sudah dipin ya? Sudah, Pak. Kita stop dulu presenter-nya. Di sini mudah-mudahan kebaca ya. Nah, kita bahas soal pertama. Di sini, kelihatan ya? Memang nggak buram. Nah, di sini ini sama tadi ya. Pengalaman kerja dalam satuan tahun. Kalau pengalaman kerjanya 2 tahun, maka omsetnya itu 5. Kalau 3 tahun, dia 8. Kalau 2 tahun pun di sini ada 2 tahun, ada 8 omsetnya, dan seterusnya. Nah, di sini hal pertama yang harus kita tentukan yaitu mana yang menjadi variabel X di sini dan mana yang jadi variabel Y-nya. Nah, jadi langkah pertama itu tentukan variabel X dan juga variabel Y-nya. Nah, variabel X-nya itu kita lihat di sini X-nya. Nah, variabel independennya adalah pengalaman kerja. Oke, di sini kita tuliskan pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja itu menjadi X-nya. Variabel Y-nya adalah omset. Nah, kemudian kita lihat ini untuk persamaan regresinya, itu Y
sama dengan A ditambah dengan B dan X. Nah, di mana A-nya itu rata-rata Y dikurangi dengan B dikali dengan rata-rata X-nya. Nah, di sini untuk dapetin B-nya, di sini kita lihat X dikali Y, ini sigma ya. Berarti dijumlahkan keseluruhan dari X dikali Y dikurangi dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y dibagi dengan N-nya dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, ini beda ya. Dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, lalu dipangkatkan dengan N. Dibagi dengan N. Seperti ini. Nah, di sini kita akan cari nilai-nilai terlebih dahulu. Nah, di sini kita tahu ini adalah X dan ini adalah Y-nya. Nah, kita akan cari dulu untuk menemukan ini. X dikali dengan Y. Nah, kita bikin di sini. X dikali dengan Y. 2 kali 5 berapa? 10. 10. 10. Oke. 10, Lalu 3 kali 8 24, 24. 24. Oke, kita lihat ini 24. Nah, ini bisa kelihatan nggak? 8 ya. kali 2 8 kali itu 2. 16, Ya, 16. 16. Oke, ini 16. Ntar kita kasih garis-garis dulu deh. Biar lebih jelas. 10. Ini 24. 16. 16. 5 kali 7? 35. 35, 35. 6 kali 11? 66, 66. 66. 1 kali 3? 3, 3. 4 kali 10? 40, 40. 40. 1 kali 4? 4, 4. Dapat seperti ini. Nah, ini untuk X kali Y-nya. Nah, berarti nilai yang ini sudah kita dapatkan. Tapi baru X kali Y-nya ya. Untuk jumlahnya ini belum dapat. Nah, berikutnya kan X-nya sudah ada. Y-nya pun sudah ada. Nah, tinggal X pangkat 2. Nah, kita tulis di sini nih. Cari X pangkat 2-nya. Nah, ini kita tarik lagi garis biar lebih jelas ya. Oke. Kita lihat X-nya di sini. 2 pangkat 2? 4. 4. 3 pangkat 2? 9, 9. 9. 2 pangkat 2? 4. 4, 4. 5 pangkat 2? 25, 25. 25. Oke. 6 pangkat 2? 36. 36, 3. Hah? 36. 36, 36. Terus 1 pangkat 2 1 ya. 4 pangkat 2? 16, 16. 1 pangkat 2 1. Oke. Dapat seperti ini. X pangkat 2-nya. Jadi kita cari X dot Y-nya dan X pangkat 2-nya. Nah, artinya di sini kita udah dapetin nih. X pangkat 2-nya pun udah dapat. Nah, ini kan ini X pangkat 2, berarti kan hasil dari X-nya ya. Nah, berikutnya kita akan jumlahkan dulu nih, karena di sini kan simbolnya sigma semua ya. Nah, sigma X kali Y dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan N dibagi dengan sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan N. Oke, di sini kita hitung. Ini bisa pakai kalkulator biasa ya. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 1. Berapa jumlahnya? Nah, kita sambil bantu dihitung. Dua empat. Berapa? 24, Pak. 24. Oke, kita ya jadi saya percaya sama kalian ya. Jadi saya nggak bencong hitung karena tangan saya sudah penuh. Oke, ini kita bantu lagi nih. Untuk Y-nya 5 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 11 tambah 3 tambah 10 tambah 4. Berapa jumlahnya? Enam. Oke.
Plus ini 56. Oke, di sini. Berikutnya untuk X kali Y-nya. Ini ada 10 tambah 24, ini teman 6 ya. Tambah 16, tambah 35, tambah 66, tambah 3, tambah 40, tambah 4. 198, Pak. 198. Oke, 198. Berikutnya, untuk X pangkat 2-nya. Di sini ada 4 tambah 9, tambah 4, tambah 25, tambah 36, tambah 1, tambah 16, tambah 1. Berapa jumlahnya? Ke 96, Pak. 96, oke. 96. Dapat ya jumlahnya. Ini udah dapetin sigmanya. Ini udah dapat sigma X, sigma Y, lalu di sini ada sigma X dot Y-nya, dan sigma X pangkat 2-nya. 96. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Nah, sama dengan. Nah, pertama sigma X dot Y. Nah, di sini sigma X Y-nya ada 198. Ya. Kita masukkan di sini. 198 dikurangi dalam kurung sigma X. Sigma X ada di sini nih. 24. Kita masukin nih. 24 dikali dengan sigma Y-nya. Sigma Y-nya ada ini. Itu adalah 56. Oke, 56. Dibagi N-nya. N-nya berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Berarti ini 8. Nah, dibagi seperti ini. Sigma X pangkat 2. Nah, sigma X pangkat 2 di sini tuh yang ini nih. Sigma X pangkat 2. Sigmanya berapa? 96. Kita masukkan 96. 96. Dikurangi dengan sigma X, ya, sigma X pangkat 2 kan. Sigma X-nya adalah 24. 24 pangkat 2 dibagi dengan N. Nah, ini kita pecahinnya dikit-dikit aja dulu. Nah, di sini kalian coba saya dulu nih. Untuk ini nih. 24 kali 56 dibagi dengan 8. Berapa jumlahnya? Satu, ya, 24 kali 56 dibagi dengan 8. 198. Berarti ini 198 dikurangi dengan 168. Oke. Ya kan kita ngitungnya satu ya. Nah, dibagi dengan, nah ini 96 dikurangi dengan, nah ini 24 pangkat 2. Nah, ini N-nya 8 ya. Nah, 24 pangkat 2 dikalikan dengan, dibagi dengan 8. Berapa jumlahnya? Enam, Pak. 6. 24 kali 2 kan, Pak? Atau 24 kali 24? Pangkat 2, 24 kali 4, 24 kali 24 berarti. 98, Pak. 98. 24 kali 24 dibagi 8, Pak. Ya, betul. Benar nggak 98? Dibagi 8. 72, Pak. Iya. Jadi apa Aduh. tuh? Ayo, yang benar mana nih? Jadi dua ya. Nah dikit-dikit aja nih. Nah, berikutnya 198 dikurangi 168. Berapa jumlahnya? 30. 30. Dibagi dengan 96 dikurangi 72. Tuh, 1. 24. 24. Oke. Berapa 30 dibagi 24? Waduh. 1,25. 1,25. 1,25. Nah, ini nilai B-nya. 1,25. Oke, berikutnya
Udah dapat nih ya. Berikutnya kita masukkan ke persamaan A-nya. Nah, di sini kita hitung rata-rata Y-nya. Nah, rata-rata Y. Nah, ini kan kita dapetin nih. Y-nya kan 56. Ya. Kan rata-rata itu kan jumlah data dibagi dengan jumlah datanya dibagi jumlah masing-masing data. Gimana sih saya? Jumlah Y-nya dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah Y-nya ini kan 56. Berarti kan ini sama dengan 56 dibagi 8. Lalu rata-rata X-nya itu kan X-nya 24 ya. 24 dibagi 8. Ini berapa nih? 56 bagi 8? 7 Pak. 7 ya, ini harusnya. 7, 24 bagi 8, 3 ya. Nah, untuk A-nya, nah kita samakan sama dengan rata-rata Y-nya itu adalah 7. Kemudian dikurangi dengan nilai B. B-nya itu tadi 1,25. 1,25 dikalikan dengan X-nya. Rata-rata X-nya itu adalah 3. Nah, kita hitung dulu nih. Berarti 7 dikurangi dengan, nah ini kan perkalian ya. Berarti kan perkalian terlebih dahulu nih. 1,25 kali 3 berapa? 3,75. 3,75. Nah, berarti 7 dikurangi 3,75. Berapa jumlahnya? 3,25 Pak. 3,25. Oke. Nah, kita dapetin nih. Nilai A-nya 3,25. Nilai B-nya itu 1,25. Nah, kita masukkan ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan regresi. Y sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan X. Nah, sini kita masukin nih. Berarti regresinya Y sama dengan A-nya itu adalah 3,25. Nah, ditambah dengan B B-nya 1,25 dikali dengan X. Nah, inilah persamaan dari regresi linear. X-nya itu bisa berapapun. Tadi kita contohkan, kalau saya lihat dari, mana nih? Nah, contohnya kan kita pengen tahu yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Jadi kalau 3,5 tahun itu kira-kira berapa omset yang didapatkan. Nah, tinggal kita masukkan Y-nya 3,25 ditambah 1,25 dikali dengan X-nya adalah 3,5. Oke. Kita lakukan dulu perkalian di sini. 1,25 dikalikan dengan 3,5. Berapa jumlahnya? Berapa nih? 1,25 dikali dengan 3,5. 4,375 Pak. 4,375. Oke. Dijumlahkan dengan 3,25. 7,625. 7,625. 625. Oke. Nah, ini adalah kalau misalnya dia pengalaman kerjanya adalah 3,5 tahun, maka omsetnya diperkirakan adalah 7,625 ribuan ya. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan persamaan linear. Gampang ya? Lumayan. Tadi tuh 3,5-nya tuh gimana Pak? 3,5 kan dari soal. Nih ya, kalau saya searching lagi ya. Kalau saya searching lagi, ini 3,5 dari mana Pak? Nah, ini 3,5 itu dari X-nya. Nah, kalau saya searching, bentar. Nah kan, Oh, prediksilah berapa omset penjualan seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Nah, 3,5 tahun itu adalah X-nya.
Kan tadi kita sebutin ya, X-nya kan pengalaman kerja. Berarti 3,5 tahunnya itu akan dimasukkan ke X-nya. Nah, masuk ke sini. 3,5. Bisa ya? Ya bisa Pak. Mudah-mudahan. Nah, jadi kuncinya itu kalian hanya cukup tahu rumus ini. Nah, rumus yang kalian screenshot. Ini kan kalau kalian lihat di yang petik, itu kan sama ya. Nah, ini kan X, Y, di sini kan X kali Y, dikurangi dengan X, dikali dengan Y, dibagi dengan N, lalu dibagi dengan X pangkat 2, sigmanya, lalu dikurangi dengan sigma X dipangkatkan dengan 2, bagi dengan N. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk perlu kalian cari adalah ini. Cukup mencari X kuadratnya dan X kali Y-nya. Setelah itu dijumlahkan. Karena kita akan bermain dengan jumlah-jumlah ini nih. Jumlah X, jumlah Y, jumlah X kali Y, jumlah X pangkat 2-nya. Nanti dimasukkan ke rumusnya. Tinggal dihitung sampai ke persamaannya, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Seperti itu. Kuncinya di situ. Bisa ya? Nah, di sini kalau sudah, akan dulu nggak untuk regresi linear sederhana? Cukup mungkin Pak. Cukup Iya, ya. Pak. Nah, di sini, saya lupa mana? Screen-nya, stop dulu. Nah, di sana kan ada latihan ya. Latihan ini coba kalian kerjakan sekarang. Karena di sini latihan ini ada 4 latihan. Nah, sebelum nanti akan saya jelaskan bagaimana untuk yang UTS-nya belum selesai. Di sini saya minta kalian untuk menyelesaikannya. Siapa saja yang duluan, itu tinggal kalian raise hand, nanti akan saya panggil. Lalu kalian akan sebutkan untuk biaya investment itu berapa, tingkat penjualannya dan sebagainya. Disesuaikan dengan apa pertanyaannya. Dan slide ini itu sudah ada di LMS, jadi bisa kalian buka. Nah, di sini setiap latihan itu akan bernilai 20 poin. Artinya kalau kalian bisa mengerjakan sampai 4-4-nya, artinya bisa dapat tambahan 80 poin untuk nilai UTS. Nanti saya lagi promo ini ya, bukan promo ya, lagi bagi-bagi nilai ini. Tapi Biar nilai. iya, tapi hanya untuk yang mengerjakan pertama kali. Misalnya gini, ya jangan diselesaikan dulu semuanya. Kalian udah ngerjain latihan 1, Pak, raise hand. Pak, saya ngerjain latihan 1, Pak. Berapa nilainya? Segini. Kalau betul, berarti kalian otomatis dapat nilai 20. Nanti kerja lagi nomor 2. Masukkan lagi, dapat poin 20. Jadi bukan untuk semuanya ya, tapi untuk yang raise hand pertama kali. Dan betul jawabannya. Nah, saya sudah punya jawabannya. Oke. Langkah-langkahnya sama. Ya, kalian bisa kuadrat saja. Ini pakai kalkulator pasar pun pasti bisa. Kalian coba dulu ya. Nah, tinggal di resen, tunggu dipanggil. Ya. Siap? Harus siap. Ya, saya tutup dulu, kalian coba kerjakan. Boleh ya. Dicoba dikerjakan dulu. Latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4. Nah, tadi kenapa saya bilang rumusnya di screenshot? Karena memang untuk ini. Karena sebenarnya kalian tinggal nyari, bahkan pakai Excel pun bisa, gitu ya. Pakai Excel kalian masukin datanya, masukin ke Excel, itu bisa lebih cepat, gitu ya, untuk X dan Y-nya. Dicobain dulu. Ya. Lumayan nih, ada gebiar poin. Karena kalau kalian lihat nilai UTS kalian, gitu ya, cukup lumayan lah, lumayan dapat C semua ini. Nah, makanya saya geber
kasih promo ini nih, latihan, ada 4 latihan. Artinya kalau kalian bisa mengerjakan satu orang 4-4-nya, ya bisa ada tambahan 20 poin. Ini untuk siapapun. Berarti kan kalau kayak Fajar misalnya belum ikut ujian, tapi udah bisa ngerjain 4-4-nya ya, nggak perlu ikut UTS juga ya, toh udah dapat 80 poin. Tapi kalau beres latihan 1, 2, 3-nya, itu udah jawab dengan benar. Bingung kenapa kalian tidak mencoba menggunakan Excel? Nah, kalau pakai Excel, itu kalian tinggal bikin satu rumus, itu semuanya akan terkuak. Excel pun sama. Cukup mencoba membuat untuk yang sederhana tadi, ini saya buat. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah tampilan prediksinya. Nah, kalau kita bikin grafik, dia akan garis lurus ke atas. Nah, ini prediksi, ini garis linearnya atau garis prediksinya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus di sini, untuk yang 2, itu dia 5,75. Kalau yang 3, dia 7. Kalau yang 2 itu 5,75. Yang 5, ada yang 9,5, dan seterusnya. Nah, di sini kelihatan, ini linearnya, dan ini nilai aktualnya. Nah, ini regresi linear. Ini hanya memprediksi, tidak secara akurat mengatakan. Ya mungkin ada beberapa yang akurat, tapi biasanya tidak akurat. Nah, contoh latihan 1, ini kelihatan, ini adalah garis regresinya, dan garis not biru ini adalah not aktualnya. Nah, di sini sama, nilai A-nya dan nilai B-nya. Ini sudah masukkan, dan memang ini 65,7. Jadi sehingga di sini saya udah bisa bikin persamaan. Kalau misalnya 70 misalnya, di sini dia akan otomatis. Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan Excel. Nah, tinggal logika yang ada di Excel ini, ya kita tinggal ubah ke coding. Latihan 2, itu pun sama. Nah, ini regresinya ini negatif. Ya, karena kita perhatikan sini pun kelihatan ya. Jadi 1, dia 111. Di 2 dia turun. Di 3 dia masih 108, 4 dia turun, 5 dia turun, terus turun. Berarti ini regresinya, ini korelasinya adalah negatif. Kan dia turun. Dan sini pun kelihatan. Nah, ini garis regresinya. Nah, kemudian latihan 3. Nah, latihan 3 dia positif lagi. Nah, ini garis regresi linear persamaannya, dan ini adalah titik-titik aktualnya. Nah, ini saya nggak akan mungkin ngajarin kalian lagi cara bikin grafiknya ya. Harusnya sih udah bisa. Harusnya. Nah, ini grafik aktual dan juga garis persamaan linearnya. Latihan 4 juga sama. Nah, ini 4. Aktual dan regresi linearnya. Nah, kalau kita hitungkan ya ini hasilnya. Dia pun nggak terlalu akurat ya, karena ini untuknya 1,1, harusnya 0,5, dia 0,3. Tapi dia akan bedanya sangat tipis. Kayak gitu. Ya. Nah, ini ada garis prediksi atau linear. Nah, ini adalah regresi linear. Oke, nah untuk pertemuan cukup sampai sini untuk regresi linear sederhana. Nanti di 3 minggu ke depan kita akan bertemu lagi di pembahasan linear regresi linear berganda. Karena untuk yang berganda ini sedikit berbeda, karena ini kalau saya jelaskan juga cukup rumit. Nah, ini contohnya untuk regresi linearnya, hasil grafiknya. Nah, nanti rumusnya itu nggak sesederhana seperti regresi linear sederhana. Di sini rumusnya, ini persamaannya. Nah, kalau semakin banyak variabelnya, rumusnya akan turun. Artinya makin banyak lagi rumusnya. Dan cara penyelesaiannya, ini kalian akan menggunakan yang namanya determinan matriks. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari di matematika sains data 2. Nah, ini determinan matriks. Ini kita main pakai matriks. Nah, jadi mata kuliah algoritma itu ya dipakai buat di sini ya. Matriks, array 2 dimensi, array 1 dimensi. Nah, ini kita mainnya di sini. Nah. Oke. Itu saja untuk pertemuannya. Ada yang tanyakan dulu? Untuk regresi linear? Bisa? Belum ada Pak, kayaknya Pak. Gimana ya? Insya Allah. Aman, Pak. Insya Aman Allah. ya. Nah, Aman. harapan saya gini. Karena sebenarnya gini, saya juga bingung entah kenapa UTS itu
nilainya lumayan rusak ya. Lumayan rusak artinya hampir semuanya itu ada di range di bawah 50. Gitu, hampir semuanya. Ya ini karena mungkin open book itu pisau bermata dua atau pedang bermata dua. Memang kalau kalian tidak bisa memanfaatkan dengan baik, mungkin kalian hanya berfokus adalah yang penting open book. Nah, kalian tidak baca-baca terlebih dahulu sehingga pas di UTS ya hasilnya sama aja kayak tidak open book. Karena di sini pun secara keseluruhan ini hanya 3 orang dari seluruh kelas penambangan data yang saya ampu, berarti dari 3 kelas ya. Nah, itu yang dapat poin 95. Nah, itu betul semua tuh, hampir betul semuanya, hanya setelah di PG. Nah, kalau PG kan itu sebenarnya nilai bonus ya, PG itu, karena sebab biar nggak nol aja. Cuman pas yang nilai esainya ya banyak yang salah. Ada yang pakai Manhattan, harusnya pakai Manhattan malah pakai Euclidean. Nah, ada yang pakai Minkowski sama pakai Euclidean. Karena mungkin kalian contohkan pakai Euclidean Pak. Nah, padahal mah kan saya contohkan semuanya. Euclidean dicontohkan, Manhattan dicontohkan, Minkowski pun dicontohkan. Itu yang saya bingung sebenarnya. Itu aja. Oke, jika tidak ditanyakan, kita akan bertemu kembali insya Allah di 3 minggu ke depan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun terdapat kalimat yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Diva kenapa? Oh iya, saya lupa yang belum UTS ya. Oke. Nah, yang belum UTS, saya hanya akan ada itu di hari Sabtu. Berarti hari Sabtu sekarang ya. Karena ini memang harus cepat-cepat diberikan ke prodi ya untuk nilainya. Jadi saya ternyata harusnya kemarin. Jadi Sabtu sekarang mungkin kalian datang ke ruang dosen itu di hari Sabtu jam 10. Itu aja ya. Hari Sabtu jam 10 ya Pak ya? Ya, Sabtu jam 10 di ruang dosen. Datang aja. Ya. Oke. Ruang dosen tuh di mana Pak yang Bapak tuh? Yang Sidik tahu kan ya ruang Masih dosen. tahu, oke. Ya, Tahu Pak. dosen gedung baru tuh. Nah, bisa tanya lah ke Sidik. Gitu ya. Pakaiannya gimana ya Pak? Ya pakai baju aja yang penting. Sopan aja. Apa Iya, aja? kan. Oke. Masa nggak pakai baju nggak mungkin. Nggak Ya. perlu pakai putih-putih gitu kan? Nggak perlu lah. Nggak Langsung perlu. aja Oh, mungkin. lah. Ya. Siap-siap. Oke. Berapa orang sih yang belum? Saya Fajar. Kalau saya tuh ada 6 orang ya. Kalau dilihat dari ini, bisa sih. Itu aja. Oke, harapan saya ya yang 6 ini jangan sama kayak yang lain ya. Artinya kan nilai apa ya? Kalian udah punya banyak waktu seperti itu. Nah, tapi karena ini ngulang apa sih nama tuh? Barunya apa ya? UTS itu baru sekarang. Nilainya itu kalau benar 100% tuh nggak akan 100. Paling 80. Nah, Udah, artinya alhamdulillah, Pak. kalau kalian betul semua pun ya maksimal 80. Gitu. Nggak akan mungkin 100. Tapi di hari Sabtu aja Pak, nggak bisa di hari lain, misalnya di Nggak ada lagi waktu. Saya kan ngajarnya full. Saya mau kapan lagi ya? Karena ngajar saya tuh di tiap hari itu dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Ya, sekarang pun kita yang malam ya. Ini udah hampir jam 10 nih. Iya Pak. Iya kan gitu. Mau kapan lagi? Nah, memang saya liburnya itu dari Sabtu dan saya gunakan untuk bimbingan sebenarnya. Ya udah, kalian ya sama bimbingan kalian ujianan gitu ya. Nah, ngaruh kan? Gitu aja. Sip. Itu aja. Oke. Cukup ya? Oke Cukup Pak. Pak, cukup Pak. Kalau cukup saya akhiri pertemuannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Terima kasih sama-sama. Pak. Sama-sama.